wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Oke, yang terhormat kepada Bapak Andri selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan dan kedua teman saya yang saya banggakan. Tema debat kita pada hari ini yaitu membahas tentang problem MBG atau makan bergizi gratis antara pemenuhan hak anak dan risiko korupsi oleh pemerintah atau pejabat. Dalam perspektif etika politik, kita tidak hanya melihat apakah kebijakan itu baik, tetapi juga kita harus melihat apakah program yang dijalankan itu sesuai dengan moral dan tanggung jawab, dan juga apakah pejabatnya itu menggunakan kekuasaan secara amanah atau justru menyimpang. Nah, di sini sudah hadir kedua debater kita pada hari ini, yaitu Lady sebagai pihak pro dan Rifda sebagai pihak kontra. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan waktu kepada pihak pro untuk bertanya kepada pihak kontra. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia Lady. Di sini saya sebagai pihak pro. Oke, langsung saja. Negara memiliki tanggung jawab moral untuk mensejahterakan rakyat. Program MBG adalah bentuk kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Dari data menunjukkan bahwa masih banyak anak mengalami stunting dan juga kekurangan gizi. Gizi buruk itu tuh berdampak pada kecerdasan dan masa depan anak bangsa. Jadi menurut saya MBG itu adalah solusi konkret. Nah, pertanyaan saya kepada pihak kontra, apakah etis jika negara tidak menjalankan program ini hanya karena takut pejabatnya korupsi, sementara anak-anak tetap membutuhkan gizi? Oke, terima kasih banyak dari pihak pro. Sekarang silakan pihak kontra untuk menanggapi pertanyaan dari pihak pro. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari pihak pro. Tujuan baik tapi tidak menggunakan cara yang salah. Nyatanya, banyak program bantuan sosial dikorupsi dan anggaran publik sering bocor. Bukan hanya tujuan yang dinilai, tapi juga cara dan pelaksanaannya. Jika pejabat menyalahgunakan anggaran dan mengurangi kualitas makanan, maka mereka telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab publik. Jadi, program ini menjadi tidak etis jika dijalankan dalam sistem yang korup. Oke, terima kasih banyak pada sesi pertama ini, di mana tadi pihak pro sudah memberikan argumen dan juga pertanyaan kepada pihak kontra. Sekarang pihak kontra memberikan pertanyaan kepada pihak pro. Oke, waktu disilakan. Di sini saya sebagai pihak kontra. Banyak kebijakan publik yang gagal karena korupsi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Anda menjamin bahwa kekuasaan yang memiliki pejabat tidak disalahgunakan dalam program MBG? Oke, kepada pihak pro saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Jadi ada beberapa cara agar pejabat itu tidak menyalahgunakan program MBG ini. Yang pertama itu tuh kekuasaan harus dijalankan secara maksudnya kekuasaan itu tuh dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip. Ada 4 prinsip. Yang pertama itu akuntabilitas. Jadi pejabat itu tuh harus bertanggung jawab dengan kebijakan publik. Serta yang kedua itu dengan prinsip transparansi atau anggaran terbuka dan dapat diawasi begitu. Yang ketiga itu partisipasi. Jadi masyarakat itu tuh ikut mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah begitu. Yang keempat itu supremasi hukum, yaitu jika ada pejabat yang melakukan korupsi maka harus dihukum dengan tegas. Dan solusinya itu tuh pengawasan publik, sistem digital anggaran dan sanksi tegas bagi koruptor. Jadi secara etis yang harus diperbaiki adalah moral dan sistemnya, bukan menghentikan program yang sudah berlangsung. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawaban dari kedua pihak, antara pihak pro dan pihak kontra.
Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi saling menyanggah dari setiap argumen yang disampaikan. Oke, saya berikan waktu kepada pihak pro dan pihak kontra untuk melakukan saling sanggah ya. Dan terlebih dahulu itu untuk menyampaikan argumen. Oke, terima kasih moderator. Ya. Jika MBG tidak dijalankan, pasti anak dari keluarga miskin ataupun anak-anak dari orang mampu itu kan mengalami kekurangan gizi dan ketimpangan sosial meningkat. Jadi menurut saya negara tidak boleh mengabaikan kesejahteraan rakyat. Jika MBG dihentikan, negara gagal menjalankan tanggung jawab moralnya. Maka tidak etis secara politik. Negara yang gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat sama dengan negara yang gagal secara moral. Itu dari saya. Oke. Sekarang silakan pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Oke. Tetapi jika program dijalankan tanpa sistem yang kuat, anggaran bisa dikurangi oleh oknum dan makanan tidak berkualitas. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan diri. Namun, dalam etika politik juga ada prinsip yaitu kekuasaan yang tidak diawasi cenderung akan disalahgunakan. Jika program dijalankan tanpa sistem yang kuat, akan terjadi korupsi dan rakyat justru dirugikan. Maka itu melanggar etika kepemimpinan. Sudah. Oke. Jadi memang benar ini korupsi itu adalah masalah serius, tapi menghentikan MBG itu tuh bukan berarti itu tuh kita menghentikan program MBG. Jadi mengorbankan jutaan anak karena kesalahan segelintir pejabat itu juga tidak etis menurut saya. Jadi menurut saya itu lebih baik memperbaiki sistem dan integrasi pejabat, bukan kayak menghentikan program yang menurut saya itu mensejahterakan anak-anak begitu, apalagi anak-anak yang kekurangan gizi atau anak-anak yang dari kalangan orang miskin. Jadi menurut saya yang kurang etis itu bukan programnya, tetapi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Oke, bagaimana pihak kontra, apakah langsung menyanggah pernyataan dari pihak pro? Namun, menurut saya menjalankan program tanpa kesiapan sistem itu sama saja membuka peluang korupsi baru. Kebijakan harus bijak, bukan tergesa-gesa. Jika sistem belum siap, maka menjalankan program justru menjadi tindakan tidak bertanggung jawab secara etika politik. Jadi, menurut saya, kebijakan yang baik di tangan pejabat yang tidak bermoral tetap akan menghasilkan ketidakadilan. Oke, terima kasih banyak atas argumen yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sangatlah luar biasa ya dari kedua belah pihak ini. Sekarang saya memberi waktu lagi kepada kedua pihak untuk menyampaikan argumen tambahan. Saya persilakan kepada pihak kontra dan juga pihak pro. Waktu dipersilakan. Ini pihak pro duluan ya? Ya, pihak pro dulu. Oke, argumen tambahan dari saya. Yang pertama itu teori etika politik. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat. MBG itu sama dengan negara itu tuh bentuk negara hadir gitu. Jadi jika melaksanakan program MBG itu salah satu bentuk negara itu hadir. Nah, dampak positif MBG itu tuh ada 3. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan anak. Yang kedua meningkatkan konsentrasi belajar. Yang ketiga investasi SDM jangka panjang. Jadi kebijakan publik tidak boleh dihentikan hanya karena pelaksanaan yang bermasalah. Oke, silakan pihak kontra Kalau menyampaikan argumennya. Argumen tambahan saya, yang tambahan saya itu teori yang pertama teori etika politik, kekuasaan sering disalahgunakan dan program besar lawan korupsi. Kedua, risiko nyata, pengurangan kualitas makanan dan distribusi tidak merata. 3, jadi kebijakan yang baik tanpa integritas hanya akan menghasilkan ketidakadilan baru. Sudah. Oke, terima kasih banyak kepada debat kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Lady dan juga Rinda. Dari perdebatan yang telah berlangsung dapat disimpulkan bahwa program makanan bergizi gratis
atau MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik dan penting untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun dalam perspektif etika politik, keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas, kejujuran dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan kekuasaan. Dan justru etika yang kuat, kebijakan yang baik, dan juga sekalipun berpotensi dapat disalahgunakan dan justru merugikan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaksanaan yang bermoral dan etika bertanggung jawab yang tepat. Dengan demikian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kedua pihak debatir kita pada hari ini yang sudah menyampaikan argumen pada hari ini. Dan debat hari ini saya nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam